beraneka ragam warna kulit, ras, suku dan bangsa, berbeda budaya dan bahasa, berjenjang pangkat dan jabatan, status sosial, hadir membawa kesamaan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku al-azimul akbar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar, nabiyyun qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhabuhumur rijsa wa dhahhar. Amma ba'du, ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu saya'isu minhum ikhtilafan katsira addu 'alaiha bin nawajidh. Ahassukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fa huwa sa'id wa man a'rada wa tawalla 'anhu fa huwa fi dhalalil ba'id. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu azza wa jalla. Salawat dan salam kerinduan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pada semburat pagi kita berkumpul bersama di bumi Allah Subhanahu wa taala nan terbuka, beralas aspal, koran dan sajadah, menggema keagungan Tuhan pencipta alam semesta, seraya melantunkan takbir yang mampu menembus angkasa dan mampu menembus relung-relung jiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, jutaan muslim dunia sedang menunaikan ritual ibadah haji, memenuhi panggilan suci sebagai duyufur rahman, tamu kehormatan sang maharaja. Hari ini mereka masih berbalut halayan ihram, datang dari segala penjuru pelosok bumi, min fajjin amid, beraneka ragam warna kulit, ras, suku dan bangsa, berbeda budaya dan bahasa, berjenjang pangkat dan jabatan, status sosial, hadir membawa kesamaan visi dan misi, tunduk dan patuh menjalankan perintah penguasa jagat raya, seraya berulang menggemakan kalimat talbiyah, nada-nada yang dirindukan jutaan umat manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini sempurna sudah wukuf di padang Arafah, selesai juga mabit di Musdalifah. Waktunya bergerak menuju Mina untuk melakukan prosesi manasik ibadah haji selanjutnya, melempar jumrah bertubi-tubi pada hari raya dan pada hari tasyrik berikutnya, sebagai simbol perlawanan yang memang harus terus menyala terhadap setan-setan terkutuk dan segala sekutunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita yang mungkin hari ini tentu belum melaksanakan ibadah haji, berada di tanah air seyogyanya, tentu kita melakukan ibadah-ibadah yang juga Allah perintahkan, ibadah alternatif bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin belum menyempurnakan kesempurnaan iman dan Islamnya dengan menunaikan rukun-rukun dari rukun-rukun Islamnya. Ibadah Allah, salah satu di antara yang perlu kita berikan informasi, ditegaskan khatib pada pagi hari ini, yaitu ibadah kurban yang amat sangat diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merupakan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyyu min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada satupun amal ibadah pada hari ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menyembelih seekor hewan kurban. Sebab amal ibadah tersebut, amal ibadah yang secara historis memiliki akar sejarah panjang, sejak peristiwa heboh yang membuat dunia gempar, penyembelihan remaja usia 7 tahun, dalam riwayat usia 17 tahun, dalam riwayat usia 13 tahun, saat Nabi Ismail alaihi salam disembelih oleh ayah kandungnya. Setidaknya demikian yang diceritakan Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibadah Allah, dengan kekuatan iman, Nabi Ibrahim alaihi salam siap sedia mengorbankan buah hati belahan jiwa, anak semata wayang dari istri kedua setelah puluhan tahun dalam penantian panjang, anugerah yang paling berharga di saat beliau Ibrahim alaihi salam memasuki usia yang ke-86, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibadah Allah, kisah dramatis heroik tersebut terlukis haru dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Begitulah jawaban Ismail alaihi salam kepada ayahnya pada saat Ibrahim alaihi salam menginformasikan bahwa Allah perintahkan untuk beliau bersedia untuk menyembelih anaknya. Jawaban Ismail alaihi salam, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang memang diperintahkan kepadamu. Kalau memang itu perintah Allah, insyaallah satajiduni minas sabirin. InsyaAllah dengan izin Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Ibadah Allah, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim, sekaligus ujian kepatuhan bagi ananda Ismail. Penggalan kisah yang menggambarkan bahwa keyakinan, keteguhan hati, ketaatan, keikhlasan, kesabaran adalah kekuatan utama dalam setiap pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah Allah, esensi kurban tentunya merupakan sikap batin berupa ketaatan dan keikhlasan. Kurban bukan hanya sekedar amaliyah zahir, bukan sekedar menyembelih hewan, tapi dia adalah keikhlasan dan ketulusan dalam penghambaan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullaha duhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa." Daging-daging hewan kurban itu tidak akan sampai, darah-darahnya pun tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah nilai ketakwaan dari persembahan ibadah kurban yang kalian lakukan. Ibadah Allah, Rasulullah pun pernah menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sungguh Allah tidak melihat bentuk luar kalian, tidak melihat harta benda kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, yang Allah lihat adalah perbuatan kalian.
usaha dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus dilakukan, terus menerus berkesinambungan, tak kenal henti, kontinu, tidak pernah merasa lelah dan letih, menempuh jalan panjang, terjal, berliku, hanya berujung kepada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah. Setiap tahun beliau memberi tauladan kepada kita umatnya. Beliau menyembelih 2 ekor kambing besar bertanduk gagah, kabsyaini amlahaini akranaini, sebagaimana dalam hadis-hadis disebutkan tentang informasi tersebut yang disusun oleh para ulama. Bahkan Syekh Sabiq rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta sendirian, sebagaimana yang kita bisa baca dalam literatur kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama. Ibadallah, padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau tidak memiliki rumah mewah, apalagi istana megah, bahkan kasur tempat tidur istirahat hanyalah tikar anyaman daun pelepah kurma, sebagaimana Imam Tirmizi menceritakan hal tersebut dalam hadis-hadis yang beliau susun dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah. Maka ibadallah, menjadi kewajaran jika ada di antara kaum muslimin yang telah Allah berikan anugerah kemampuan finansial berkecukupan, namun ternyata pada hari ini dia masih enggan untuk berkurban, layaklah diberikan sanksi sosial sebagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan edukasi pembelajaran kepada sahabat-sahabat beliau. Dalam sabdanya Nabi kita pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhir fala yaqrabanna musallana." Kalaulah ada di antara kalian yang telah Allah berikan keluasan rezeki, namun ternyata masih enggan untuk berkorban, maka jangan lagi sekali-kali mendekati masjid-masjid kami. Jangan sekali lagi datang untuk memenuhi panggilan Allah kalau di hari raya Idul Adha ini yang bersangkutan enggan untuk menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, maka ibaratlah khatib mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita berkorban. Upayakan dengan penuh kesungguhan, lakukan dengan penuh keikhlasan, agar dapat memetik hikmah kebijaksanaan dari ritual ibadah yang kita lakukan. Di antara manfaat-manfaat yang insya Allah akan kita raih, yang pertama, akan mampu kurban kita meningkatkan iman, melatih kepatuhan dan totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban yang kita lakukan di hari raya mampu membersihkan diri dari sifat-sifat kebinatangan al-bahimiyah, sifat rakus, serakah, kejam, penindasan, dan sifat-sifat buruk kebinatangan. Ibadah kurban yang ketiga, manfaatnya dapat menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, antar sesama umat manusia, terlebih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tentunya kurban di hari raya Idul Adha menumbuh kembangkan sikap kedermawanan dengan melatih berkurban setiap tahun secara berulang-ulang. Ibadallah, akhirul kalam, mudah-mudahan peringatan yang khatib sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mampu untuk kita semua berupaya mengimplementasikan iman dan takwa dengan cara berkurban, meneladani keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam, dan tentunya ketauladanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, mudah-mudahan kelak nanti kita di akhirat dikumpulkan di surga yang penuh dengan kenikmatan bersama orang-orang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu
قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah sama-sama di penghujung khutbah yang kedua kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bersimpuh di hadapan penguasa jagat raya, menengadah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dengan cintamu dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu mengoyak persaudaraan kami. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم ربيضتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang mengetahui hati ini telah berhimpun karena kasih-Mu, bertemu dan patuh pada perintah-Mu, bersatu memikul dakwah-Mu. Kami telah berjanji setia mendaulat dan mendukung syariat-Mu, maka eratkanlah ikatannya, kekalkanlah kasih sayang-Nya, tunjukkan kami jalan yang lurus, terangi dengan cahaya-Mu yang tidak pernah padam, dan lapangkan dada kami dengan cahaya iman. Ya Allah, berikan bimbingan-Mu untuk memimpin pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milik-Mu. Ya Allah yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang-orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Allah, kami memohon, yang sakit di antara kami Engkau sembuhkan, yang lupa di antara kami Engkau ingatkan, yang gelisah di antara kami Engkau tenteramkan, yang sedih di antara kami Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui, ampuni seburuk apapun masa silam kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah Engkau tidak ampuni kami, kalaulah Engkau tidak sayangi kami, sesungguhnya kami semua menjadi manusia-manusia yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa silam kami. Ya Rabbana, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, terpelihara dari makanan haram, terpelihara dari perbuatan haram. Izinkan jasad ini kelak pulang dengan jasad yang bersih dari dosa-dosa bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi mereka yang telah penuh merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ampuni sikap tak peduli
ampuni kami atas mereka, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil mereka ke haribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu. Pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian di surga yang telah Engkau janjikan bersama orang-orang yang beriman, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, bukakanlah pintu hati agar kami selalu sadar bahwa hidup ini tidak pernah abadi, hanya mampir sejenak. Engkaulah yang tahu kapan ajal pasti akan menjemput. Berapa lagi usia kami yang tersisa? Jadikanlah sisa-sisa umur kami semua menjadi jalan kebaikan. Bimbinglah kami menjadi anak soleh yang dapat memuliakan kedua orang tua kami dengan menjalankan ketaatan dan berbaktian kepada mereka. Ya Allah, ampuni kami atas kekhilafan, khilaf terhadap anak-anak kami, khilaf kepada suami kami, khilaf terhadap istri kami, khilaf kepada orang-orang yang tanggung jawab mereka semua ada di pundak kami. Ya Allah, kami yang belum mampu dengan sungguh-sungguh mendidik dan membahagiakan mereka, ampuni kekhilafan kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangi segenap putra-putri kami, lindungilah dan bimbinglah mereka, lapangkanlah rezekinya, inilah jalannya. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan tempat kami memohon dan meminta. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak lupa kami titip saudara kami yang ada di Palestina yang sedang dibantai oleh kaum Zionis Israel laknatullah alaihim, yang rumahnya dihancurkan, yang orangnya dibunuh, yang anak-anaknya dibantai dengan sadis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berilah kekuatan dan kesabaran kepada mereka, dan pertemukanlah kami kelak di surga bersama orang-orang beriman kelak nanti di surga yang telah Engkau janjikan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dan meminta semua kebaikan apa yang pernah dipinta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal khaira bi kulli ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika minasyarr bi kulli ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini berlindung kepadamu dari seluruh keburukan apa yang pernah dipintakan perlindungan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan satu-satunya tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mampu mengabulkan seluruh permohonan kami. Istajib doa'ana, kabulkanlah doa-doa kami ya arhamar rahimin. Birahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkanlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salam kerinduan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan kami untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Beri kami kesempatan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Beri kami kesempatan untuk wukuf di padang Arafah. Beri kami kesempatan untuk bisa mabit di Muzdalifah. Beri kami kesempatan untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami semua mampu untuk mengucapkan salam secara langsung keharibaan beliau di depan kuburan beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safiyallah. Yang dengan itu semua mudah-mudahan kami umatnya mendapatkan syafaat uzma dari beliau sehingga dikumpulkan bersama kaum muslimin, orang-orang yang kami cintai di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير وجعل الله وإياكم من العائلين المقبولين من السعداء وأدخلنا وإياكم في زمرة عبادك المتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.